Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejuta kisah, cerita misteri tentang pesugihan tidak ada habisnya, selalu ada dan ada. Seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Pesugihan di Balik Air Terjun. Waktu itu di awal Desember 2022, saya mendapat pesan singkat dari ibu tentang rencana menengok Simbah di ujung tahun. Saya hanya membalas sekenanya saja, karena saat itu sedang sangat sibuk dengan pekerjaan. Setelah semua pekerjaan selesai, saya membaca kembali pesan dari ibu. Ternyata saya salah tangkap maksud pesan tersebut. Bukan sebatas menengok, tapi ibu mengajak liburan di sana, di rumah Simbah yang terletak di perkampungan terpencil di suatu daerah di Pulau Jawa. Maafkan saya yang tidak diberi izin dari keluarga untuk menuliskan nama daerah tersebut. Sebagai gambaran, desa atau perkampungan di mana Simbah tinggal sangat mirip dengan perkampungan di film KKN Desa Penari. Masuk hutan, sesak dengan pepohonan, dan sudah jarang ada penghuni di sana. Jadi Anda sudah bisa membayangkan latar tempat kejadian ini. Simbah yang saya maksud di sini adalah Simbah dari ibu. Cerita di rumah Simbah yang rumahnya ada di tengah perkampungan seperti di KKN Desa Penari dimulai dari sebuah bisikan yang selalu mengikuti saya. Beberapa hari kemudian ketika saya selesai mandi, ibu mengabari bahwa dia sudah membeli tiket kereta. Namun karena belum tahu jadwal saya, ibu hanya membeli tiket untuk dirinya dan kakak saya pada tanggal 26 Desember 2022. Saya diminta menyusul di sekitar tanggal itu. Lantaran sudah terlanjur beli, saya mengiyakan saja instruksi dari ibu. Selain itu, ibu juga mengabari bahwa paman saya, Uncle Jack bersama anak dan istrinya akan menyusul. Ya, untungnya di sekitar tanggal 26 Desember, pekerjaan saya akan sudah selesai dan tidak ada keperluan penting lainnya. Hari keberangkatan datang dengan cepat. Saya yang memang tinggal terpisah dengan ibu dan kakak, naik taksi online menuju stasiun kereta. Seperti biasa, jalanan Jakarta lumayan macet. Mungkin karena saat itu adalah hari Senin dan masih banyak orang yang berangkat kerja. Alhasil saya telat sampai di stasiun sekitar 30 menit. Mau tak mau saya harus membeli tiket kereta lagi. Sialnya, kursi yang tersedia hanya ada di kelas luxury keberangkatan sore hari. Keluar uang agak banyak bikin saya agak sebal, apalagi harus menunggu lama. Tapi ya sudah, saya tidak punya pilihan lain. Perjalanan ke perkampungan seperti di film KKN Desa Penari harus ditunda sebentar. Singkat cerita, setelah melewati kebosanan di stasiun, kereta saya datang. Saya bergegas masuk ke gerbong dan mencari kursi. Ya, meskipun mahal, tapi fasilitas dan pelayanannya oke banget. Jadi bisa dibilang perjalanan saya jadi lebih nyaman. Kapan lagi bisa naik sleeper train? Begitu kereta jalan, saya langsung mengabari ibu kalau saya akan sampai malam harinya. Saya juga minta tolong untuk dijemput di stasiun. Beberapa menit kemudian, balasan ibu datang. Katanya Pak D tidak bisa menjemput malam ini juga. Katanya ada tahlilan di desa setelah maghrib. Ya, tahlilan dengan sedikit orang di sebuah perkampungan yang mirip di film KKN Desa Penari. Saya jadi agak bingung. Seingat saya tidak ada kendaraan publik untuk sampai di rumah Simbah. Kalau pakai ojek online pasti mahal banget. Lagian saya tidak ingat secara persis jalan ke rumah Simbah. Terakhir ke sana adalah ketika saya masih bocah. Tidak lama ibu menelpon. Ibu menyarankan saya untuk menginap semalam di dekat stasiun. Paginya Pak D akan menjemput. Wes Nduk, kamu cari penginapan dulu ya di dekat stasiun. Nanti pagi baru Pak D jemput. Ucap ibu dengan logat Jawanya yang kental. Emangnya habis tahlilan Pak D gak bisa jemput aku? Takut kemalaman Duk, bahaya. Rumah Simbah kan jauh dari mana-mana, harus lewat hutan juga. Sudah kamu ikuti kata ibu ya. Ya sudah kalau begitu, saya tidak punya pilihan kan. Oleh sebab itu di sepanjang perjalanan saya lebih banyak tidur biar gak banyak pikiran. Apalagi saat itu perasaan gak jenak sudah datang. Kalau perasaan kayak gini datang, biasanya memang akan terjadi sesuatu.
Saya menyempatkan untuk pesan kamar hotel di sela-sela tidur. Entah kenapa rasa tidak nyaman itu semakin tebal. Mungkin karena mendengar kata hutan, membuat saya lagi-lagi mengingat kejadian yang tak terjawab di Banten. Apalagi rumah Simbah ada di tengah hutan, sebuah perkampungan yang langsung mengingatkan saya dengan film KKN Desa Penari. Untuk mengisi waktu dan menenangkan pikiran, saya mau ngemil coklat saja. Mengingat coklat bisa bikin hati lebih ringan, makanya saya selalu bawa. Namun, isi tas saya itu emang agak berantakan. Makanya ketika saya berusaha untuk mengeluarkan bungkus coklat itu, kunci rumah saya malah terlempar keluar hingga ke kursi sebelah. Dengan perasaan canggung dan malu saya beranjak dari kursi. Saya berusaha meraih kunci tersebut hingga gelagat kikuk saya membuat suasana semakin canggung. Saya menunduk-nunduk meminta maaf kepada penumpang di sebelah saya karena sudah membuat kegaduhan. Saya mendapati wanita parubaya yang cantik dan anggun. Dia tersenyum lembut dan mengatakan bahwa tidak terganggu kok. Lalu mengambil kunci di dekat kakinya dan memberikannya ke saya. Ketika hendak meraih kunci dari tangan wanita itu, tiba-tiba saja suara bisikan kembali terdengar. Suara itu cukup membuat saya semakin merasa tidak nyaman. Segera saya mengucapkan terima kasih dan kembali duduk. Saya menarik napas dan berusaha untuk memejamkan mata dalam-dalam, berharap saya tidak lagi ditampakkan sosok yang menyeramkan. Setibanya di stasiun X, saya buru-buru menuju gerbang keluar dan memesan ojek online untuk menuju penginapan yang sudah saya pesan. Ya, saya waktu itu memesan penginapan semacam lodge gitu sih. Kondisi yang super dadakan dan kondisi juga sudah malam, yang penting bisa istirahat. Saya berdiri di luar gerbang stasiun sembari minum sekotak susu coklat, scrolling media sosial sembari menunggu abang ojolnya datang. Sekitar 10 menit abang ojol muncul dan mengkonfirmasi nama dan tujuan. Di perjalanan menuju penginapan, seperti biasa, abang ojol membuka pembicaraan untuk sekadar basa-basi biar tidak terlalu hening. Mbak lagi liburan ya di sini? Iya mas, saya mau liburan ke rumah Simbah saya. Jawab saya. Emangnya rumah mbaknya di mana? Kok ini tujuannya ke penginapan S ya? Di desa B mas. Ini ibu saya nyuruh nginep dulu, soalnya nanti pagi baru dijemput. Mungkin ada sekitar 30 detik, mas itu tidak merespon sama sekali. Desanya jauh itu mbak dari sini. Terpencil pula. Kata orang kayak desa di KKN Desa Penari. Emang asli orang sana mbak? Pertanyaan itu seperti mengandung rasa curiga, namun saya tampik perasaan janggal dan menjawab singkat. Enggak, saya orang Tangerang. Suara motor memecahkan keheningan malam kota Y saat itu. Gemerlap lampu yang berpendar kekuningan di setiap jalan membuat saya bernostalgia. Sekitar 15 menit berlalu, saya tiba di penginapan S. Saya menganggap penginapan itu tua dan antik, agak gelap karena lampunya juga tidak terlalu terang. Ya mungkin karena biar dapat kesan klasik dan horny. Saya segera menuju lobi biar bisa cepat istirahat. Di lobi, musik tradisional Jawa mengalun lembut. Saya menghampiri meja resepsionis dan mengkonfirmasi pesanan kamar. Laki-laki itu tersenyum ramah dan cukup cekatan. Tak lama dia memberikan kunci kamar dan menunjukkan arah menuju kamar saya. Mungkin karena malam, penginapan ini sangat sepi, benar-benar sepi, dan malah jadi menakutkan. Ornamen kayu dan perabotan tua nan antik menghiasi penginapan tersebut. Cukup membuat saya teringat rumah Uncle Jack di Jakarta. Suara decit roda koper saya adalah satu-satunya suara yang terdengar. Sampailah saya di kamar 303. Ketika membuka pintu, entah kenapa saya jadi bergidik. Terpaan hawa yang cukup berbeda dari dalam kamar sesaat membuat saya ragu untuk masuk. Begitu masuk kamar, saya langsung mengeluarkan sabun cuci muka dan handuk. Karena perjalanan cukup melelahkan, saya malas untuk mandi dan lebih memilih cuci muka dan gosok gigi saja. Saya buru-buru menuju kamar mandi dan bersih-bersih. Selesai itu, saya langsung rebahan di kasur. Karena saya adalah tipikal orang yang tidak bisa tidur kalau lampu menyala. Akhirnya saya matikan lampu dan kamar menjadi gelap.
Mungkin karena di kereta sudah terlalu banyak tidur, mata ini sudah tidak bisa diajak kompromi sama sekali. Alhasil, jadilah saya main HP. Di sela-sela sedang asik scrolling reels di Instagram, saya mendengar ketukan pintu dari luar. Bunyi ketukan itu pelan. Saya menengok sedikit ke arah pintu. Tapi kalau itu room service, saya merasa nggak memesan sesuatu. Dan pastinya setelah mengetuk ada suara orang dong. Tapi ini benar-benar hanya ketukan pelan. Panik, dan panik. Saya tidak berani menyahut ketukan itu dengan kata siapa. Saya memilih untuk tidak menghiraukan suara itu dan langsung menutup wajah dengan selimut. Saya maksain tidur malam itu. Pagi harinya saya terbangun sekitar pukul 4 pagi karena ibu menelpon untuk membangunkan saya. Ibu bilang kalau Pak D akan berangkat setelah sholat subuh. Setelah itu saya tidak bisa tidur lagi dan memilih untuk mandi serta siap-siap. Sekitar pukul 8 Pak D sudah sampai. Saya bergegas turun ke lobi dan mendapati Pak D sedang duduk santai sambil ngopi. Assalamualaikum Pak D, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini kamu udah semua barangnya? Iya, sudah Pak D. Saya bergegas ke resepsionis untuk check out. Di sela itu saya komplain kejadian semalam, di mana ada pekerja hotel yang mengetuk pintu. Resepsionis malah kebingungan karena tadi malam semua pekerja hotel sedang di lobi. Mas yang bertugas itu akhirnya minta maaf karena bingung mau merespon apa. Saya hanya mengangguk dan buru-buru menghampiri Pak D. Pak D tersenyum dan membantu saya mengangkat koper ke dalam mobil. Mobil Pak D benar-benar klasik. Mobil Mercy Tiger W123 itu terparkir manis di depan lobi. Saya suka banget sih sama mobil modelan old school begini. Pak D mau jual mobilnya ke aku nggak? Aku jadi kepengen nih. Pak D nggak bakal jual mobil ini. Wong Pak D nanti mau wariskan ke sepupu kamu si Lintang. Jawab Pak D sambil tertawa. Ya, Lintang nggak suka model begini. Dia kan kepengen mobil kodok. Bisa aja kamu Nes. Nanti Pak D paksain supaya dia suka. Hahaha. Kami mengobrol banyak sepanjang perjalanan. Pak D juga banyak bercerita tentang keluarga Simbah. Kami juga sempat mampir untuk makan, mengingat saya belum sarapan, dan membeli beberapa bekal untuk di perjalanan. Di tengah-tengah itu, saya baru menyadari bahwa ternyata kami sudah tidak berada di jalan raya lagi. Suasana jadi sepi. Pikuk kendaraan mulai berkurang. Pemandangan sekitar hanya pepohonan rimbun menjulang tinggi, seakan menusuk langit. Sepi, tentram dan nyaman membuat saya jadi mengantuk. Perjalanan dari kota menuju rumah Simbah ini memang jauh banget. Pantas saja ibu bersikeras meminta saya untuk menginap dahulu. Pak D, aku jadi ngerasa kayak lagi di film horor KKN Desa Penari itu ya. Hahaha. Pak D menyahut dengan tawanya. Kondisinya sama sih. Pak D juga sudah sering mendengar anggapan itu, kalau rumah Simbah itu ada di sebuah perkampungan seperti di film KKN Desa Penari. Semoga nanti nggak ada yang aneh-aneh ya. Saya usil saja bilang begitu. Hus, mulutnya lo Nes. Hehe, iya Pak D. Pak D melambatkan mobilnya ketika vegetasi hutan makin rapat. Saya masih ingat kalau jalanan menuju rumah Simbah cuma bisa dilalui satu mobil. Ketika hampir sampai, saya dikagetkan oleh sosok nenek tua di pinggir jalan. Nenek itu sedang berjalan memikul kayu bakar. Ketika kami melintas, dia melotot ke arah mobil dan saya spontan beristighfar. Astagfirullah, ya Allah kaget. Kamu kenapa Nes? Nggak apa-apa Pak D. Cuman kaget saja tadi ngelihat nenek-nenek di pinggir jalan. Ibu Sar namanya. Rumahnya memang berada di luar desa. Ya dekat sinilah. Entah kenapa mata saya terus tertuju ke sosok Bu Sar tadi. Saya bisa mendeteksi kalau pandangan Bu Sar itu terus mengekori mobil Pak D. Saat itu jalanan lumayan licin dan cuaca juga sudah mendung. Kami harus melewati tanah merah yang gembur dan licin. Hingga kami tiba di Gapura Selamat Datang. Di sana saya bisa melihat beberapa orang desa membawa cangkul dan hasil tani.
Pak D memberhentikan mobil tepat di depan rumah joglo yang cukup besar dengan pekarangan yang luas pula. Ibu datang menyambut kami, diikuti kakak saya yang membantu membawa koper dan tas saya. "Kamu sudah makan, Duk?" tanya ibu sembari merangkul pundak, mengajak saya untuk masuk ke rumah. "Iya, Bu, sudah makan tadi sama Pak D." "Simbah di mana?" "Di teras belakang." Saya langsung berlari ke teras belakang. Di sana saya mendapati wanita tua dengan rambut putihnya disanggul cepol dan baju kutu barunya yang khas. Saya berteriak dan langsung memeluk wanita itu. Ya, beliau adalah Simbah. Kami sudah lama sekali tidak bertemu. Tapi ya, ketika itu juga Simbah langsung memukul pundak saya, sembari marah-marah dengan bahasa Jawa. Beliau bilang tidak boleh berteriak di dalam rumah, apalagi perempuan. Saya hanya mengangguk senyum dan memeluk lagi Simbah Putri. Rumah Simbah ini memang cukup besar dan punya banyak kamar. Saya dan ibu berada di satu kamar. Dan lagi-lagi saya kena omel karena pakaian saya yang selalu terbuka. "Aduh, Duk, kamu jangan pakai baju terbuka gitu dong. Nanti kena marah lagi loh." "Terbuka gimana, Bu? Aku cuma pakai celana pendek sama tank top aja kan. Di rumah juga biasa begini." Udah diganti sana, jangan cari masalah di sini." Saya berdecak sebal dan malas karena harus mengganti pakaian. Mana di sini agak panas. Jadilah malam itu, saya, kakak, Pak D, dan Simbah Putri makan bersama. Ibu juga membahas tentang rencana kedatangan Uncle Jack. Selesai makan, saya memilih mencari angin di teras belakang rumah. Malam itu rasanya gerah, mungkin akan turun hujan. Teras rumah Simbah cukup luas dengan pohon beringin putih besar di ujung kiri. Kalau diingat-ingat, setiap keluarga ibu pasti punya pohon beringin putih di rumahnya. Saya ingat betul, dulu ibu sempat menanam pohon, tapi akhirnya ditebang oleh almarhum ayah. Saya nggak pernah tahu alasan ayah. Tak lama kemudian, ibu memanggil saya untuk masuk dan menutup pintu teras belakang. Ketika hendak masuk, saya sempat melihat semacam sesajen di belakang rumah. Bau sajen yang khas itu pun membuat saya agak sedikit penasaran, tapi juga takut secara bersamaan. Dalam hati saya bertanya, kok bisa-bisanya ada sesajen di belakang rumah? Setahu saya, keluarga ibu sudah lama sekali meninggalkan budaya kejawen. Saya menghampiri sesajen itu dan mengangkat tampahnya. "Taruh itu, Nes." Suara Pak D mengagetkan saya. Pak D segera menghampiri dan mengambil sesajen yang saya pegang. Beliau menaruh lagi di tempat semula. Suasana canggung menyelimuti keadaan saat itu. Saya sempat bertanya, kenapa ada sesajen di sini? Pak D menjelaskan bahwa Simbah Putri masih melanjutkan tradisi keluarga, walau Simbah mengklaim hanya sekadar menjaga tradisi semata, tidak ada intensi seperti dulu. Ketika semakin larut, benar saja, hujan turun cukup deras secara tiba-tiba. Ketika semua berkumpul di ruang tamu, saya memilih untuk tidur di kamar. Lagi-lagi saya tidak bisa langsung tidur. Lelah yang membuat mata ini tak mau terpejam. Makanya saya hanya bisa sibuk memandangi langit-langit kamar. Rumah ini benar-benar terasa sepi batin saya. Menjelang maghrib, apalagi kalau hujan seperti ini, tidak akan ada aktivitas warga. Karena bosan, saya membuka jurnal dan mulai menulis lagi. Begitu jurnal saya buka, hawa dingin terasa menusuk tengkuk saya. Rasa tidak nyaman datang tanpa diundang. Hawa dingin itu juga seperti memaksa saya untuk menengok. Tepat saat itu, suara bisikan yang mulai terasa akrab terdengar lagi. Sumber bisikan itu dari luar kamar. Suara yang pelan, lembut, dan seperti menghipnotis. Saya memejamkan mata, namun malah semakin menjadi. Pada akhirnya saya bergegas menutup jurnal dan bangkit dari tempat duduk. Saya berusaha untuk tenang walaupun sudah ketakutan setengah mati dan tidak mau cerita horor yang lalu terulang kembali. Saya berjalan menuju ruang tamu di mana keluarga saya sedang berkumpul. Mata saya sedikit bisa melirik arah jendela kamar. Sekilas saya melihat sosok berdiri di sana. Kaget,
Saya memilih berlari sekuat tenaga. Melihat saya yang terengah-engah, Pak D menanyakan kenapa saya seperti orang terburu-buru. Saya hanya melayangkan senyum palsu, berusaha terlihat baik-baik saja, padahal saya tahu cerita horor masa lalu seperti berkelebatan dalam benak saya. Sesampainya di ruang tengah, saya duduk di lantai, tepatnya di sebelah kakak. Saya mengatur napas dan menyeka keringat di kening. Kakak saya berbisik di telinga saya, "Kamu diganggu lagi ya?" Tanya kakak saya yang seakan itu sudah menjadi hal yang biasa baginya. "Diganggu apa ya? Nggak ada yang ganggu kok. Cuma tadi emang buru-buru kesini. Nggak usah ngeles, kayak sama orang lain aja." Saya menjawab dengan mengangguk pelan. Kakak saya memberi isyarat untuk diam saja. Tapi tetap saja saya merasa tidak nyaman akhir-akhir ini. Rasa deg-degan dan bisikan yang hilang timbul, membuat saya jadi parno sendiri, apalagi kalau lagi sendirian. Malam itu sekitar pukul 11 malam, kami mengakhiri obrolan di ruang tamu dan bersiap untuk istirahat. Ibu lebih dulu menuju kamar, dan saya mengikuti dari belakang. "Agnes." Suara Simbah itu memanggil nama saya. Saya menengok ke arah beliau yang masih duduk di kursi kayu tua. "Nggih Mbah, ada apa?" "Duduk dulu sini, Nduk," ucapnya pelan. Entah kenapa rasanya agak sedikit takut, seperti ada tekanan di sekeliling ruangan ini. Saya duduk di kursi berhadapan dengan Simbah. Kalau diperhatikan, Simbah ini cantik banget ya. Mungkin definisi wanita Jawa yang anggun itu cocok untuk mendeskripsikan Simbah Putri. Pembawaannya yang tenang dan tidak banyak omong, membuat banyak orang segan dengannya, termasuk saya. "Ada apa Mbah?" tanyaku lagi. Simbah tidak menjawab. Dia masih mengaduk-aduk kopi hitam panas yang sudah disediakan oleh Pak D. Setelah menyeruput kopi hitam itu, Simbah menatap saya tajam-tajam. "Kamu bawa oleh-oleh lagi dari gunung?" Pertanyaan Simbah Putri langsung membuat saya kaget. Dalam hati saya berpikir, saya tidak pernah menceritakan pergi ke gunung akhir-akhir ini kepada keluarga. "Maaf Mbah, aku nggak paham. Aku nggak bawa oleh-oleh dari gunung." Saya menjawab agak terbata-bata. Saya malah khawatir dimarahi karena nggak bilang ibu kalau naik gunung. Simbah Putri tersenyum, lalu tertawa kecil. Setelah itu Simbah menjelaskan kalau saya adalah anak bertulang manis. Intinya, dari penjelasan Simbah, sejak lahir saya disukai oleh makhluk halus. Jadi yang Simbah maksud oleh-oleh adalah makhluk halus yang mengikuti saya dari Alas Purwo dan Gunung Pulosari. Ketika saya diam saja, ya karena bingung mau merespon apa, Simbah Putri beranjak dari kursi dan menghampiri saya. Simbah menepuk pundak kiri saya. Pelan saja tepukan dari Simbah. Setelah itu, saya bisa mendengar Simbah seperti merapal sesuatu. Tiba-tiba saja badan saya jadi sangat berat. Sedetik kemudian, saya memuntahkan isi perut cukup banyak. Simbah seperti tidak peduli saya muntah. Saya masih bisa mendengar Simbah merapal dalam bahasa Jawa halus yang tidak bisa saya pahami. Lama-lama, suara Simbah terdengar seperti sedang mengobrol. Selain suara Simbah yang terdengar halus, samar-samar ada suara geraman. Suara itu seperti merespon atau mungkin menjawab dari kalimat-kalimat yang diucapkan Simbah. Setelah semuanya selesai, Simbah Putri meminta pembantunya untuk membersihkan muntahan saya. Sementara itu saya hanya bisa duduk bersandar di kursi, lemas. Rasanya ingin segera rebahan. "Bah, itu tadi aku kenapa? Habis ditepuk begitu tiba-tiba muntah." "Ada yang ikut kamu." Agak sedikit ganggu. Lebih baik Mbah minta dia pergi. Waduh, kok serem sih? Aku nggak tahu kalau selama ini ada yang ikut. Kamu bukannya nggak tahu, tapi tidak pernah ingin tahu. Sudah, sekarang tidur. Saya manut dan bergegas kembali ke kamar. Setelah tadi sangat berat,
sekarang badan saya agak sedikit enteng. Malam itu saya tidur nyenyak sekali. Keesokan paginya, saya dan kakak diajak Pak D berkeliling desa. Kami berjalan kaki sembari menikmati sejuknya pagi di pedesaan dengan pepohonan rimbun. Cerita horor tadi malam seperti tersapu hilang. Namun tetap saja menuliskan kisah malam Jumat ini tetap agak berat. Saya mengangkat tangan tinggi-tinggi, meregangkan tubuh dan menghirup udara segar yang sangat jarang saya rasakan. Pak D sibuk menerangkan ini dan itu, hingga suatu ketika saya melihat Pusar sedang memunguti buah-buah yang berserakan di tanah. Melihat itu, saya tergerak untuk menghampiri dan membantunya. Kehadiran saya memang agak tiba-tiba membuat dia kaget. Mungkin dia agak marah karena kaget. Pusar jadi ngomong sendiri. Saya sendiri gak terlalu mendengarkan omongan Pusar. Selain gak paham, saya memilih fokus memungut buah-buahan dan memasukkannya ke dalam keranjang milik Pusar. Saya tersenyum dan menawarkan bantuan membawakan keranjang buah beliau. Tapi sayangnya, niat baik saya ditolak mentah-mentah. Tatapan sinis dan tajam membuat saya jadi agak sedikit kesal. Ya, saya pikir sudah dibantu tapi malah disinisin. Itu gak enak banget sih. Pusar pun pergi meninggalkan saya begitu saja. Dia berjalan menuju hutan di luar desa. Pak D yang melihat itu segera menghampiri dan menanyakan ada apa. Saya menjelaskan tadi sempat membantu Pusar, tapi sepertinya beliau marah karena hal itu. Pak D menepuk pundak saya dan menjelaskan memang begitu sifat Pusar. Jadi Pak D meminta untuk saya memakluminya. Ya sudah, kami memilih untuk pergi ke ladang pertanian saja. Di sana ada sebuah saung kecil untuk beristirahat. Jarak dari pedesaan sampai ke ladang itu lumayan jauh sih. Di sana Pak D masih sibuk menjelaskan tentang desa. Perhatian saya malah tertuju ke sebuah jalan kecil dengan sebuah petunjuk arah. Di papan itu tertulis air terjun. Saya penasaran dan ingin dijelaskan oleh Pak D. Malam Jumat bakal lebih seru, pikir saya waktu itu. Raut muka Pak D langsung serius. Dengan singkat Pak D menjelaskan bahwa di sana memang ada air terjun kecil. Dulu air terjun itu dipakai untuk ritual pesugihan. Namun karena sudah dipercaya sebagai tempat keramat dan jalur menuju air terjun itu berat dan berbahaya, Pak D meminta saya dan kakak tidak sembarangan menuju ke sana. Mendengar hal itu, saya dan kakak langsung sepakat untuk tidak mau coba-coba. Namun ketika hendak balik pulang, bisikan itu muncul lagi. Saya tahu bisikan itu berasal dari jalan menuju air terjun. Sayangnya setelah saya amati, tidak ada orang di jalan itu. Kalimat Simbah Putri terpanggil lagi. Kalau saya memang disukai oleh makhluk halus, mending saya cepat-cepat pergi dari tempat itu. Saya nggak mau ketemu yang aneh-aneh. Lagian Pak D harus segera pulang dan meluncur menjemput Uncle Jack. Saya langsung mengajukan diri untuk menemani. Selama perjalanan, Pak D sibuk menyetir dan saya sibuk makan cemilan. Karena bosan, saya coba menyalakan radio di mobil, tapi ternyata masih belum ada sinyal. Jadilah saya matikan lagi radio tersebut. Bosan ya? Kok lama banget sih Pak D? Ya mau gimana? Soalnya jalannya begini kan jadi mesti hati-hati. Daripada nanti jadi malah membahayakan kita. Makanya saya hanya bisa memandangi pepohonan yang tingginya hampir sama terus-menerus. Hingga saat itu saya sekelebat melihat sosok anak kecil berdiri di pinggiran jalan. Sekali lagi saya dikagetkan dengan hal-hal tidak terduga. Mata saya segera mengikuti alur pinggir jalan yang kami lewati. Namun saya nggak melihat anak kecil di sana. Setelah itu saya menyandarkan punggung dan bengong. Waktu itu saya berpikir kalau hidup saya memang disesaki cerita horor. Kamu kenapa, Nes? Tiba-tiba bengong. Enggak, Pak D. Cuma tadi kok aku kayak lihat anak kecil di pinggiran jalan deh. Masa iya? Ini tengah hutan.
Nggak ada desa dekat sini. Nggak mungkin ada anak kecil. Tapi tadi beneran lihat. Tapi pas mau mastiin malah nggak ada. Pak D tidak menyaut dan hanya diam. Suasana yang hening itu membuat saya jadi tidak nyaman. Siang harinya kami sudah sampai di kota. Uncle Jack bersama keluarganya sudah menunggu di sana. Saya bergegas keluar dari mobil dan menyambut Uncle Jack dengan senang. Sudah agak lama kami nggak ketemu karena paman sibuk banget. Maka jadi sudah di dalam mobil paman cerita pengalamannya di berbagai negara, termasuk soal Maharani, anaknya yang baru saja menyelesaikan tesis. Wah, Maharani ambil S2 jurusan apa? Maharani itu pendiam banget. Jadi kalau kumpul keluarga, susah banget buat diajak ngobrolnya. Aku ambil S2 antropologi, Mbak. Jawab Maharani dengan wajah datarnya. Rasanya kayak ngobrol sama kakak kalau berhadapan sama Maharani. Sebagai informasi, Maharani adalah anak akselerasi. Usianya masih 21 tahun, tapi sudah mau kelar S2. Memang level otak kami beda banget. Isi otak Maharani adalah belajar, kalau saya isinya cerita horor. Uncle Jack ini punya istri namanya Aunty Salma. Mereka anaknya ada 2. Yang pertama Maharani, terus yang kedua namanya Eshar. Saya sendiri lebih dekat dengan Maharani, meski dia agak ngirit bicara. Di mobil kami membahas soal kultur di Indonesia. Pembahasan yang agak berat, tapi untung saja kami satu frekuensi. Ketika sampai jalur hutan menuju rumah Simbah Putri, lagi-lagi saya melihat anak kecil yang tadi. Tapi entah kenapa, kok saya melihat anak kecil itu tidak sama seperti tadi. Penampakan yang saya lihat kali ini cukup mengerikan. Anak kecil itu persis berdiri di tempat yang tadi, dan kali ini terlihat berdarah-darah dengan tangan buntung. Saya mengucek-ucek mata, memastikan bahwa sosoknya nyata. Ketika saya melihat lagi, anak kecil tersebut menuju ke arah timur, tepatnya ke air terjun. Kali ini cerita horor di film KKN Desa Penari yang saya ingat. Saya masih ingat saat itu mengucap sesuatu tanpa sadar. Saya meminta Pak D berhenti. Pak D berhenti. Saya sendiri kaget dengan kalimat tegas itu. Pak D yang kaget langsung menginjak rem dan memelankan mobilnya. Semuanya heran. Saya berusaha menjelaskan soal penampakan anak kecil di sana. Lagi-lagi Pak D tidak mau menjawab. Dia juga enggan menghentikan mobilnya. Enggak Nes, kita harus jalan terus. Hari sudah semakin sore. Kita nggak boleh lama-lama di hutan. Bahaya. Uncle Jack hanya terdiam. Penumpang yang lainnya juga diam. Mungkin mereka menganggap saya sebagai orang aneh. Setibanya di rumah, Pak D bergegas mengangkat barang bawaan Uncle Jack ke dalam rumah. Dan setelah itu dia izin untuk istirahat karena lelah. Ada apa sih dengan Pak D? Jangan-jangan dia marah lagi sama kejadian tadi. Simbah menyambut hangat kedatangan Uncle Jack dan kami masuk. Tak lama maghrib tiba. Lantaran sedang datang bulan, jadilah saya tidak ikut sholat berjamaah di ruangan khusus untuk ibadah. Saya hanya duduk sendiri di ruang tamu sembari minum segelas teh panas dan membaca buku. Ya, tadinya suasana sepi dan menyenangkan, namun kembali lagi bisikan itu datang mengganggu. Kali ini saya mendengar suara perempuan sedang menyinden. Suara itu seperti merasuk ke dalam otak saya, membuat pandangan saya jadi buram. Saya seperti mengalami trans dan susah mengontrol diri sendiri. Saya baru tersadar ketika ibu saya mengguncang-guncang bahu saya. Hei Nduk, Agnes, sadar nak. Suara teriakan ibu mengembalikan kesadaran saya. Saya tidak ingat waktu itu beranjak dari kursi, berjalan ke belakang dan berdiri menatap pohon beringin. Teriakan ibu membuat seisi rumah bergegas menghampiri saya di teras belakang. Uncle Jack bertanya, tapi saya tidak mampu menjelaskan. Ketika melirik ke arah pintu, saya mendapati Pak D menatap saya dengan tatapan tajam. Setelah itu dia membuang muka dan pergi dari sana. Entah
kali ini sensasinya berbeda. Seperti ada tekanan yang mengontrol saya. Saat itu saya gemetaran hebat. Simbah yang dari tadi diam langsung menggamit lengan saya. Dia mengajak saya masuk ke ruang tengah. Simbah juga yang membantu saya duduk, menyuapi saya air hangat dan menenangkan saya. Berkali-kali Simbah menegaskan kalau semua akan baik-baik saja. Dia seperti tahu kalau saya tiba-tiba jadi linglung. "Mbah, saya mau cerita," kata saya. Saya ingin menceritakan semua tentang Alas Purwo, Gunung Pulosari, sampai anak kecil di hutan. Entah kenapa Simbah melarang saya bercerita. Dia bilang, "Nggak perlu, Nduk, Simbah sudah tahu." Jawabnya dengan suara lembut yang entah kenapa terasa menenangkan. Uncle Jack sepertinya paham dengan makna tatapan Simbah. Setelah itu Paman mencoba mengalihkan pembicaraan dan mencairkan suasana. Namun, jantung saya malah berdetak lebih cepat, seperti ada dorongan untuk minta tolong. Saya juga merasa ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu di luar nalar. Pada akhirnya, kami semua saat itu tidak terlalu mempermasalahkan apa yang terjadi kepada saya. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengabaikan hal-hal aneh itu. Bagi saya sikap mereka terlalu janggal. Gimana ya? Kalau terjadi sesuatu di luar nalar, kalau di film-film itu si korban akan dibawa ke orang pintar. Tapi entah kenapa keluarga saya itu seperti memaklumkan keadaan ini, atau bahkan ia seperti sudah terbiasa saja, bukan lagi sesuatu yang spesial. Apalagi bayangan-bayangan Alas Purwo, Gunung Pulosari dan air terjun terus datang. Sensasi panggilan dari 3 lokasi ini sering saya rasakan. Namun saya tidak bisa menjelaskan hubungan 3 tempat itu, makanya saya butuh bantuan orang yang lebih paham. Sampai selepas Isya, keluarga saya masih ngobrol di ruang tengah sebelum kami kembali ke kamar masing-masing. Kali ini saya tidak tidur dengan ibu, melainkan dengan Maharani di kamar tamu dekat dengan pekarangan belakang rumah. Kepala saya masih penuh dengan pertanyaan ketika melangkahkan kaki masuk ke dalam kamar tamu yang jarang sekali terpakai. Pintu terbuka pelan dan menimbulkan suara berderit yang khas. Saya langsung dibuat kaget ketika melihat sosok berdiri di depan lemari tua dengan gaun tidur berwarna putih. Ternyata sosok itu adalah Maharani. Rambut panjang berwarna hitam legam itu membuat saya berpikir dia adalah makhluk halus. Saya menghela nafas agak lega. Tidak terbayang kalau ternyata itu sosok makhluk halus. Sudah pasti saya pingsan di tempat. Malam itu saya terjaga, tidak bisa tidur. Mungkin karena segelas kopi hitam tadi membuat saya tidak mengantuk sama sekali. Saya memasang AirPods dan melanjutkan menulis di jurnal harian. Sekitar 10 menit menulis, saya sempat memandang ke arah Maharani yang sedang asik pula dengan iPad miliknya. Kami hampir tidak ngobrol malam itu, hingga Maharani menepuk pundak saya dan memperlihatkan hasil kerjanya. Dia sedang membuat konten untuk blog pribadinya. "Wah, apa ini?" tanya saya sembari melihat isi konten yang dibuatnya. "Ini, gue lagi coba iseng-iseng buat riset tentang adat dan kebiasaan keluarga kita. Gue sempet tanya-tanya sama Simbah Putri, dan memang banyak banget loh ternyata kebiasaan keluarga yang diturunkan ke kita. Ya, walaupun emang gak semuanya sih dijalanin," jawab Maharani sembari menunjukkan artikel miliknya. Ini sih jujur niat banget ya. Sampai mengedit foto untuk Insight Feeds gitu. Selain menunjukkan hasil kerjanya, Maharani juga memperlihatkan sebuah album foto yang cukup lawas. Dia mengatakan kalau album ini ada di jajaran rak buku di ruang tamu. Saya membuka album itu dan melihat-lihat foto lawas yang sudah cukup termakan usia. Isi foto tersebut, ya sebagian besar foto-foto keluarga besar dan foto rumah ini. Saya memperhatikan dengan seksama foto keluarga yang lokasinya berada di depan rumah. Kami berdua menebak-nebak siapa saja orang yang ada di foto tersebut, tapi ada satu sosok yang saya tidak tahu. Setiap kumpul keluarga besar, pastinya kami menampilkan foto-foto lawas setiap orang agar kami mengetahui siapa-siapa saja keluarga kami. Tapi jujur, saya tidak pernah melihat sosok perempuan yang ada di foto ini.
Lo tahu ini siapa, Ran? Tanya saya sembari menunjuk ke foto perempuan itu. Nggak tahu deh, mungkin masih saudara Simbah. Masa iya sih? Coba deh lu tanyain ke Simbah. Gue kalau nanya-nanya tuh suka kena ceramah berjam-jam sama beliau. Tepat pada saat ini, bayangan-bayangan alas Purwo, Gunung Pulosari dan air terjun datang lagi. Tapi saya masih bisa menenangkan diri. Duh, kepo banget deh Anda ya. Males juga gue. Dah, gue mau tidur. Besok pagi udah diseret sama bokap ke tempat-tempat aneh soalnya. Ujar Maharani yang langsung menarik selimut dan mencoba untuk tidur. Seketika itu, beneran tuh bocah langsung tidur dong. Definisi pelor alias nempel molor banget itu anak. Saya bangun dari tempat tidur dan menaruh album itu di atas meja rias, sekalian mematikan lampu kamar. Setelah itu saya berusaha keras supaya bisa terlelap. Setelah berusaha cukup lama, akhirnya saya sempat tidur juga. Nah, lagi enak tidur, kebiasaan saya muncul, yaitu kebelet pipis di tengah malam. Saat itu pas banget pukul 1 malam. Posisi kamar mandi itu ada di sebelah dapur. Saya keluar dari kamar dan menemukan rumah Simbah sudah gelap gulita. Semua lampu dimatikan. Ya, mau nggak mau kebelet itu sangat menyiksa dan memaksa saya untuk berani ke kamar mandi melewati lorong gelap. Bermodal senter di HP dan bus, saya langsung lari ke arah kamar mandi. Setelah selesai, saya menuju ke dapur untuk minum, sembari meneguk segelas air dingin. Saya asik scrolling media sosial di HP. Gak lama setelah itu, saya mendengar suara pintu tertutup dari arah belakang. Saya menghiraukan suara tersebut dan berpikir, ya mungkin itu Uncle Jack yang baru selesai ngopi di teras belakang. Saya tidak mau memikirkan hal-hal yang aneh. Meski bayangan alas Purwo, Gunung Pulosari dan air terjun berkelebat datang, saya memutuskan kembali scroll media sosial. Untung sinyal internet di sini masih bisa untuk membuka media sosial. Ketika lagi asik membaca di layar, kursi di dekat meja makan bergerak. Suasana sunyi tentu membuat suara gerakan kursi kayu itu terdengar sangat jelas. Perasaan tidak enak langsung menguat, berubah menjadi rasa takut yang menusuk. Tanpa pikir panjang, saya berjalan cepat menuju kamar. Jantung saya berdegup dengan kencang. Di pertengahan jalan menuju kamar, pintu depan diketuk seseorang. Secara refleks, saya menghentikan langkah dan memasang telinga. Beberapa detik berlalu dan saya menahan nafas. Lantaran bunyi ketukan berhenti, saya sudah meniatkan diri kembali ke kamar. Namun baru satu langkah, dari luar sebuah suara yang saya kenal terdengar. Ini Pak D. Pak D. Masa iya? Saya segera membuka kunci pintu depan dan mendapati sosok Pak D diam membatu di sana. Loh, Pak D, habis dari mana? Dia tidak menjawab pertanyaan saya dan langsung masuk begitu saja. Saya menutup kembali pintu depan dan menguncinya. Ketika saya berbalik, Pak D masih berdiri di ambang pintu depan. Dia diam sambil menatap lantai. Pak D, aku balik ke kamar duluan ya. Saya tidak menunggu jawaban Pak D dan memutuskan untuk segera masuk kamar saja. Saat berjalan meninggalkan Pak D, punggung saya terasa hangat dan seperti ada yang memaksa saya untuk menoleh. Sebelum berbelok di lorong, saya berbalik badan dan menengok ke arah Pak D. Saya menemukan pemandangan yang terlalu janggal. Pak D saya itu orang yang ramah dan sangat suka tersenyum. Namun malam itu, dia terlihat begitu menyeramkan. Pak D berdiri di tengah ruang tamu, persis di tengah-tengah. Dibalut kegelapan, dia diam dan menatap tajam ke arah saya. Secepat itu juga saya memalingkan wajah dan segera menuju kamar tidur. Sesampainya di kamar, saya buru-buru membungkus diri ke dalam selimut dan langsung berusaha untuk tidur memejamkan mata dengan kuat. Pagi hari tiba, saya terbangun lebih dahulu daripada Maharani. Saya membuka jendela kamar dan mendapat Simbah Putri sedang menyapu halaman belakang. Begitu bangun, perut saya terasa sangat lapar.
Maka tanpa lama-lama saya mencuci muka, gosok gigi, lalu menuju ruang makan. Sarapan sudah tersedia di meja makan. Di sana sudah ada ibu, Uncle Jack, istrinya dan Pak D. Saya duduk di sebelah ibu dan berhadapan dengan Pak D. Tidak lama Simbah Putri datang dan makan bersama. Ketika sarapan sudah hampir selesai, saya memberanikan diri untuk mencari kejelasan perihal kejadian semalam. Saya bertanya ke Pak D, kenapa kok tengah malam baru masuk rumah? Anehnya, Pak D justru bingung dengan pertanyaan saya. Beliau menjawab bahwa semalam dia langsung tidur karena lelah. Saya jelas tidak percaya dengan ucapan beliau, hingga akhirnya Uncle Jack memastikan bahwa pernyataan Pak D benar. Tadi malam Uncle Jack tidur bersama anak laki-lakinya, kakak saya, dan Pak D di ruangan yang sama. Saya merasa agak sedikit menaikkan nada bicara karena tadi malam saya benar-benar membukakan pintu untuk Pak D. Mendengar nada suara saya yang agak naik, semua orang terdiam dan malah saling pandang. Entah mereka percaya atau tidak, intinya saya sudah menyampaikan kejadian semalam. Simbah Putri nimbrung memberi pesan bahwa kita tidak boleh membuka pintu sembarangan di malam hari. Beliau juga mengatakan bahwa setiap orang sudah diberi kunci rumah cadangan. Ya memang benar sih, sesampainya di rumah Simbah Putri, ibu langsung memberikan saya kunci cadangan. Hal ini sudah menjadi kebiasaan sejak dulu. Ketika merasa aneh, kembali bayangan Alas Purwo, Gunung Polosari dan air terjun datang. Kali ini terasa lebih mengganggu. Lalu terus semalam itu siapa? Wong jelas-jelas itu Pak D kok. Bedanya semalam Pak D kelihatan pucat saja dan pendiam. Lagi-lagi ruangan jadi senyap. Pak D dan lainnya terdiam. Setan kali itu. Maharani yang datang belakangan ke ruang makan langsung nyeletuk. Mendengar seloroh Maharani, Simbah Putri langsung menyahut dan mengomeli Maharani karena berbicara yang tidak-tidak. Maharani hanya tertawa kecil dan duduk di bangku sebelah saya. Dia seperti berusaha mencairkan suasana yang tegang tadi dengan mengalihkan obrolan tentang kegiatannya bersama Uncle Jack nanti. Kami mengobrol banyak mengenai kegiatan Uncle Jack yang ingin mengunjungi beberapa tempat bersejarah. Salah satunya adalah air terjun yang pernah diceritakan Pak D. Simbah berpesan bahwa mereka boleh ke tempat-tempat lain, tapi tidak ke air terjun. Saya tahu ada beberapa hal yang tidak bisa disebutkan, apalagi itu malam Selasa. Ada sebuah tradisi di desa ini bahwa setiap malam Selasa, terutama selepas maghrib, semua kegiatan harus berhenti. Semua warga harus di dalam rumah, bahkan ronda pun ditiadakan. Maharani berbisik lirih. Dia mengajak saya untuk pergi ke air terjun itu. Menurutnya, kalau kami berangkat pagi dan pulang siang, pasti bakal aman. Saya jawab juga dengan bisik-bisik bahwa saya tidak mau macam-macam di desa orang. Apalagi Simbah Putri sudah memberi peringatan. Maharani malah makin gencar mengajak saya dengan alasan ada Uncle Jack yang ikut serta. Udah ikut aja ya, kan kita nggak melakukan hal-hal aneh. Lagi pula nanti siang pulang, nggak usah lama-lama juga di sana. Saya sebenarnya juga penasaran. Kabarnya pemandangan di sana itu cakep banget. Lumayan, vibes liburan itu jadi lebih terasa. Jadilah saya mengiyakan ajakan Maharani sambil menekankan untuk pulang siang. Maharani terlihat senang, lalu secepat kilat dia menghabiskan sarapan, lalu segera mandi dan bersiap-siap. Selesai bersiap-siap, saya, Maharani, dan Uncle Jack siap berangkat. Ibu dan kakak bilang malas. Pak D juga menolak karena ada kegiatan di balai desa. Jadilah kami berangkat pagi itu menuju beberapa lokasi dan air terjun sakral, menjadi lokasi terakhir yang tidak kami beritahukan ke anggota keluarga lainnya. Singkat cerita, setelah selesai mengunjungi beberapa tempat, kami sangat bersemangat untuk melihat air terjun. Untuk menuju air terjun itu, kami harus melewati jalan setapak yang saya lihat kemarin waktu berkeliling bersama Pak D dan kakak. Jalan itu benar-benar kecil, ditambah lagi pohon-pohonnya besar dan menjulang tinggi. Situasi ini selalu mengingatkan saya pada momen Alas Purwo.
Di tengah perjalanan, kami berjumpa dengan Busar yang sedang membawa kayu bakar. Uncle Jack dan Maharani menyapa beliau dengan biasa dan terus berjalan. Tapi entah kenapa, tatapan Busar ke saya itu terlihat berbeda. Ekspresi yang dia tunjukkan cukup menakutkan karena dia melihat saya dalam diam dan matanya menatap tajam memperhatikan setiap gerak-gerik saya. "Selamat pagi, Busar," ucap saya sembari tersenyum ramah dan sedikit menundukkan kepala untuk memberi hormat. Ya, saya tahu sih, beliau itu memang hemat ngomong. Jadilah saya melanjutkan berjalan dan segera mengejar Uncle Jack dan Maharani di depan menuju jalur air terjun. Ketika itu juga, Busar tiba-tiba berkata sesuatu. "Kamu wangi untuk mereka. Jangan sembarangan menyentuh dan mengambil di sana," ucapnya dalam bahasa Jawa. Saya mengangguk dan tersenyum. Meski tersenyum, tapi dalam hati saya agak nggak enak. Istilah wangi untuk mereka membuat saya agak gentar. Namun saya sudah janji untuk menemani Maharani dan Uncle Jack. Saya berdoa dalam hati dan melanjutkan langkah. Perjalanan menuju air terjun itu ternyata cukup sulit. Ya, sesuai perkataan Pak D, kami harus menyusuri sungai dengan jalan bebatuan yang licin. Ditambah lagi ternyata cukup jauh juga dari pedesaan. Sepanjang perjalanan, Maharani jadi lebih banyak berbicara. Mungkin dia lagi bahagia karena akhirnya bisa berpetualang. Saya sih lebih suka Maharani yang seperti ini, makanya saya mendengarkan omongannya dengan perasaan senang. Namun saya juga sadar kalau dari tadi seperti ada yang mengawasi kami bertiga. Entah apakah intuisi saya semakin kuat atau bagaimana, tapi saya yakin ada yang mengamati kami dari seberang sungai. Saya secara spontan nengok ke arah kanan ke seberang sungai. Di sana saya melihat anak kecil. Dia adalah anak kecil yang sempat saya lihat di jalan hutan ketika menjemput Uncle Jack. Anak kecil itu bersembunyi di balik pohon, jadi saya hanya melihat separuh tubuhnya saja. Saya mendekati Maharani, menepuk pundaknya, dan memintanya untuk menengok ke seberang, ke posisi si anak kecil itu. Maharani berhenti dan memperhatikan keadaan di sana, tapi dia tidak melihat anak kecil di sana. Ketika saya menengok lagi ke arah sana, sosok itu menghilang. Maharani berbisik untuk menghiraukan segala jenis gangguan yang muncul. Menurutnya itu hal wajar dan bisa terjadi juga di hutan-hutan dan alam bebas lainnya. Mereka itu hidup berdampingan dengan kita, jadi tidak perlu panik, kata Maharani. Lah, tahu juga dia sama hal-hal yang kayak gitu. Setelah melewati perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya kami sampai di air terjun sakral itu. Perjalanan kami sebetulnya tidak terlalu lama, tapi terasa lama karena jalur yang terjal. Namun, rasa lelah itu terbayarkan dengan pemandangan yang cukup fantastis. Benar-benar definisi hidden gems yang hampir jarang terjamah oleh sentuhan manusia. Air terjunnya ternyata besar dan tinggi. Uncle Jack dan Maharani pun langsung buru-buru menuju air terjun tersebut. Saya sempat foto-foto dulu dari kejauhan sebelum mengeluarkan drone saya. Namun, baru juga satu langkah, tiba-tiba seperti ada aura yang menabrak saya. Hawanya terasa tidak nyaman. Sensasi tertabrak dan tertusuk saya rasakan. Tubuh saya langsung terasa lemas. Setelah badan saya seperti tertabrak, beberapa detik kemudian saya merasakan hal lain. Rasanya aura di sekeliling yang melingkari saya terasa sangat menekan. Sensasi tubrukan saya rasakan berulang-ulang. Saya menarik nafas panjang dan berusaha merapal doa. Namun doa-doa itu tidak bisa menjadi tameng tubrukan yang saya rasakan. Mata saya jadi sedikit pedih, dada agak sesak dan kini limbung. Sayup-sayup saya bisa mendengar ada yang memanggil. Lambat laun, suara yang samar itu menjadi jelas, dan saya masih setengah sadar ketika melihat Maharani mencoba untuk menolong saya. Nes, hei, sadar Nes, teriak Maharani sambil mengguncang-guncangkan tubuh saya. Pandangan saya sedikit buram, hingga tepukan keras di pundak membuat saya tersadar total. Ketika tepukan keras itu mendarat di pundak kiri saya
Entah kenapa napas saya cukup berat. Kepala gue, ucap saya sambil memegangi kepala yang terasa sangat pusing. Maharani sangat sigap membongkar tas dan mengambil obat untuk pusing serta mual. Saya segera minum obat itu, lalu mulai berusaha mengatur napas. Uncle Jack membantu saya untuk duduk sambil bersandar ke pohon. Selepas duduk dengan kaki selonjoran, suasananya menjadi terasa tenang dan sejuk. Lelah yang tiba-tiba datang memaksa saya untuk memejamkan mata. Dan ternyata saya tidak bisa melawan lelah dan kantuk yang datang bersamaan. Saya agak kesulitan mengingat lamanya saya tertidur. Ketika terbangun dari tidur, suasana sekeliling sudah gelap. Beberapa detik kemudian saya baru sadar kalau harus sudah tiba di rumah sebelum maghrib tiba. Kenyataan itu membuat saya panik. Nyatanya malam sudah turun dan kami masih berada di area air terjun yang disakralkan oleh penduduk desa. Bisa gawat kalau si Mbah Putri sampai tahu. Waduh, gue ketiduran. Gawat nih Rani, Uncle Jack. Saya memanggil-manggil nama mereka karena yang saya lihat hanyalah sebuah api unggun dan tenda ketika bangun. Tidak ada orang sama sekali. Saya menghampiri tenda dan masih celingukan ke sekitar, tapi masih belum mendapati sosok Maharani dan Uncle Jack. Rani, Uncle Jack, kalian di mana? Saya mulai berteriak, panik datang, takut. Masa iya sih saya ditinggal sendirian di sini? Masa iya setega itu mereka? Saya dilingkupi rasa panik ketika mencari Maharani dan Uncle Jack di sekitar tenda. Tanpa sadar, saya sudah berjalan mendekati tebing dekat air terjun. Saat itu yang saya rasakan adalah rasa takut yang baru, melebihi rasa takut dan panik ketika tersesat di gunung. Ketika tersesat di gunung, setidaknya saya tidak sendirian. Kini, di area air terjun itu saya sendirian, gelap, dingin dan gemuruh suara air terjun, membuat rasa panik semakin menjadi. Saking paniknya, saya tidak sempat memperhatikan pijakan. Hasilnya saya tergelincir dan jatuh ke sebuah kolam di dekat air terjun. Masih segar dalam ingatan saya tentang dinginnya air kolam di dekat air terjun itu. Saya sendiri tidak mengira kalau kolam itu ternyata lumayan dalam. Rasa kaget yang datang dalam sepersekian detik menyadarkan saya untuk segera berenang ke permukaan dan ke tepian. Saya tidak terlalu bisa berenang, ditambah kaki yang sedikit terasa nyeri karena terkilir. Sampai di sini ingatan saya agak sedikit kabur. Saya tidak terlalu ingat. Seperti ada kekuatan entah dari mana yang mendorong saya menuju permukaan dengan selamat, lalu berenang sampai tepian. Namun saya tidak ingat menuju ke tepian sisi yang mana. Waktu itu kesadaran saya langsung tertuju ke sebuah celah di antara tebing air terjun. Sebuah celah yang tidak akan terlihat dari depan atau samping. Jadi kamu harus benar-benar berdiri sangat dekat tepian kolam di sisi air terjun supaya bisa melihat celah itu. Sampai detik itu, pikiran saya terasa sangat penuh. Yang saya rasakan adalah bingung. Pertama, kaki saya memang terkilir sakit. Kedua, saya harus segera kembali ke tenda untuk mengeringkan tubuh. Ketiga, kalau ingin kembali ke tenda, saya harus berenang melewati kolam. Masalahnya saya tidak terlalu bisa berenang. Kaki saya sakit dan kolam itu lumayan dalam. Akhirnya mau tidak mau saya memutuskan untuk menunggu Maharani dan Uncle Jack muncul. Tentu saja sambil menahan dingin yang semakin menusuk. Saya tidak punya pilihan lain selain duduk di tepian celah air terjun itu. Hanya bisa memandangi tenda yang hangat di seberang sana. 5 menit, lalu 30 menit, hingga 1 jam berlalu. Maharani dan Uncle Jack tidak juga muncul. Tadi panik, sekarang rasa cemas ikut datang, komplit. Saya hanya bisa menggerutu sambil melipat tangan ke bawah ketiak, berusaha membuat tubuh tetap hangat. Setelah menghitung segala kemungkinan, saya memutuskan untuk nekat saja berenang ke seberang. Pertaruhan itu saya ambil lantaran menunggu di tepian celah air terjun akan semakin membuat tubuh saya kedinginan dan akhirnya sakit. Tentu Anda paham bahwa sakit di tengah perjalanan yang tidak dipersiapkan itu sama dengan bencana. Kaki saya sudah terasa lebih enak ketika dipakai untuk berdiri.
Jadi rasa sakit tadi bukan karena terkilir. Ketika hendak masuk ke kolam itu lagi, pinggiran mata kiri saya menangkap bayangan sebuah benda. Ketika memusatkan perhatian, saya ingat kalau itu gelang yang dipakai Maharani. Pilihan berenang langsung saya urungkan. Apakah mungkin Maharani juga pernah sampai di tepian sisi air terjun? Apakah dia dan Uncle Jack masuk ke celah yang terlihat sangat gelap dan mengancam itu? Ya, kalau saya ingat-ingat lagi, bapak dan anak itu memang sama-sama maniak rasa ingin tahu. Tapi rasanya agak terlalu dipaksakan kalau mereka sampai berenang hanya untuk masuk ke celah air terjun. Jadi sekarang pilihan saya adalah tetap kembali ke tenda, di mana saya akan sendirian atau mencoba melihat ke dalam celah air terjun itu. Siapa tahu Maharani dan Uncle Jack ada di dalam. Lagian saya tidak suka sendirian di sebuah tempat yang tidak saya kenal. Maka jadi sudah, saya memberanikan diri menengok ke dalam celah itu. Sebelum masuk ke celah air terjun itu, saya memeriksa isi saku celana gunung saya. Ada kunci cadangan, beberapa lembar uang yang kini basah, dan sebuah emergency lamp yang selalu saya bawa ketika menuju lokasi yang berpotensi gelap. Emergency lamp yang saya bawa itu berukuran kecil, seperti batang neon. Bisa dibawa ketika naik gunung atau diving. Berbekal lampu kecil itu, saya melangkahkan kaki masuk ke celah air terjun itu. Pokoknya masuk dikit aja, terus memanggil Maharani sama Uncle Jack. Kalau nggak ada yang menjawab, jangan dilanjutin ya Agnes, oke? Langsung balik ke tenda aja ya, oke? Saya bergumam sekaligus memantapkan hati. Sebelum langkah masuk ke celah itu, saya sedikit merasakan hembusan angin dari dalam. Dan benar saja, beberapa langkah masuk ke dalam ruangan yang saya tuju semakin besar. Saya sudah menduga ini adalah sebuah gua. Dengan bantuan emergency lamp, mata saya menyapu seisi ruangan. Di sana terserak banyak sekali sesajen. Banyak, namun tidak tertata dengan baik. Pemandangan ini menegaskan informasi dari Pak D bahwa air terjun ini memang lokasi penyembahan akan sesuatu. Kita mengenalnya sebagai lokasi pesugihan. Saya memperhatikan setiap nampan sebagai tempat sesajen. Kebanyakan sudah termakan usia. Sampai di titik ini, saya sudah ingin kembali ke tenda saja. Namun kondisi yang membuat saya pingsan terjadi lagi. Tubuh saya seperti tertabrak sesuatu. Selain pusing selama sedetik, kali ini seperti ada sesuatu yang menuntut saya untuk masuk ke celah gua itu lebih jauh. Saya merasa masih agak sadar, karena di dalam kepala saya ingin melangkahkan kaki ke arah tenda. Namun dua kaki saya malah mengarah ke dalam celah air terjun itu semakin dalam. Mungkin sudah ada puluhan langkah ketika sayup-sayup mendengar suara dari dalam gua di belakang air terjun. Ada suara banyak orang sedang mengucapkan sesuatu secara bersama-sama. Selain itu saya juga mendengar suara gamelan. Bisikan yang di sela-selanya saya bisa mendengar suara gamelan dimainkan. Nah, suara gamelan di lantai 2 rumah Uncle Jack itu persis seperti suara gamelan di belakang gua ini. Bagaimana saya bisa tahu? Jujur saya tidak tahu secara pasti. Apalagi saya tidak memahami budaya Jawa, termasuk seni musiknya. Namun, saya sangat yakin ini adalah suara gamelan. Setelah suara gamelan yang entah kenapa terasa sangat syahdu itu, mata saya disambut cahaya obor yang berpendar-pendar menghiasi dinding gua itu. Saya berhenti di tepian dinding, mengintip ke dalam ruangan dalam yang ternyata cukup luas. Entah bagaimana perut saya langsung mulas ketika mendapati pemandangan janggal di depan mata. Saya melihat serombongan orang berdiri di depan mimbar. Tubuh mereka bergerak pelan sambil merapalkan kalimat-kalimat dalam bahasa Jawa yang tidak saya kenal. Di atas mimbar pendek itu ada seperangkat gamelan yang sedang dimainkan. Suara gamelan itu sangat jelas. Namun masalahnya, tidak ada orang yang sedang memainkan gamelan itu. Saya sudah hampir angkat kaki dari lokasi itu ketika wajah Maharani dan Uncle Jack muncul di benak saya. Ada dorongan kuat untuk mencari dua saudara terkasih saya itu di antara rombongan itu. Sialan. Di titik itu,
saya marah sekali karena terkadang saya tidak bisa mengontrol kehendak sendiri. Kalau dilawan, akhirnya saya malah pingsan. Pada akhirnya, mata saya sibuk mencari Maharani dan Uncle Jack di antara rombongan. Tentu saja saya tidak berani mendekat. Perhatian saya fokus penuh ke punggung-punggung yang sedang menghadap mimbar. Saya membatin, coba kalau nengok ke sini, pasti kelihatan muka mereka. Sedetik kemudian, kor dari rombongan itu berhenti. Demikian juga dengan suara gamelan. Refleks, saya menutup mulut lantaran curiga. Apa gara-gara kalimat dalam hati itu mereka berhenti merayakan sesuatu? Gimana nggak curiga? Karena serombongan orang itu tiba-tiba saja berbalik dan menatap saya. Sialan. Hening, udara dingin terasa sangat menusuk, dada sesak. Tatapan tajam mereka seperti melambatkan detak jantung, membuat paru-paru saya kesulitan memompa oksigen, dan memaku kaki saya ke lantai gua yang lembab. Saya tidak bisa bergerak. Sedetik, 2 detik, 30 detik. Pada saat itu, saya melihat seorang perempuan keluar dari rombongan dan berjalan ke arah saya. Dia mengenakan kebaya putu berwarna gelap, sanggul rambutnya gaya Jogja. Mata saya langsung fokus ke wajahnya. Dia cantik, anggun, dan terasa sangat akrab di pikiran saya. Sekitar 3 langkah dari saya, dia berhenti lalu bertanya, "Duk, sedang apa kamu?" Suaranya lembut, hampir seperti bisikan, dan sekali lagi tidak terasa asing. Saya seperti sudah sering mendengar suara ini. Dengan polosnya saya menjawab, "Maaf, saya sedang mencari sepupu dan paman saya." Sebelum melangkah lebih dekat, dia melempar seutas senyum yang manis sekali. Manis tetapi membuat jantung saya berdetak semakin kencang. Manis tapi melahirkan rasa takut dan aman secara bersamaan. Sungguh tak bisa dijelaskan. "Kamu tersesat, Duk." Saya tidak bisa membuka mulut untuk menjawab. Perempuan itu lalu mengajak saya untuk mendekat dan menikmati acara di depan mimbar. Di sini saya merasakan kontradiksi. Tangannya menggamit lengan saya, mengajak untuk berjalan ke depan. Namun dia menambahkan dengan sebuah bisikan, "Duk, cepat pergi dari sini. Lawan, Duk." Setelah itu dia menyelipkan sebuah benda ke saku celana saya. Dia menatap tajam sambil mengulangi bisikan itu sekali lagi. "Cepat pergi." Namun dia malah menarik lengan saya untuk melangkah ke depan. Tatapan matanya mengisyaratkan sebuah peringatan untuk segera angkat kaki, dan hanya ke matanya saya fokus. Saya berusaha melawan dorongan untuk bergerak maju, menyentak genggaman tangannya yang menggenggam lengan saya, dan berbalik badan secepat mungkin. Namun, begitu lepas dari genggaman tangan si perempuan itu, lalu berbalik badan, di depan mata saya persis, barisan pocong seperti sudah menunggu. Mereka membentuk pagar betis, seakan-akan menahan saya untuk tidak bisa kabur. Sontak kepala saya seperti berputar, pusing sekali, perut bergejolak. Saya jatuh dengan tumpuan kedua lutut saya. Berlutut saya tungkupkan kedua telapak menutup mata saya. Barisan pocong itu membuat kepanikan saya memuncak. Saya berusaha mendaraskan ayat kursi, namun entah bagaimana yang saya daraskan adalah ayat kursi dari belakang. Semua terbalik, padahal saya hafal ayat kursi. Bibir saya bergerak sendiri mendaraskan ayat kursi dari belakang. Di tengah bibir yang bergerak sendiri mendaraskan ayat kursi dari belakang, mata saya sibuk mencari celah untuk kabur. Tepat saat itu, di salah satu ujung gua dekat pintu keluar, saya melihat sosok manusia di sana. Dia seperti mengais tanah sambil minta tolong. Ada rasa sedih bercampur penyesalan yang bisa saya rasakan saat mendengar suara tersebut. Saya ingin menolong sosok itu, tapi saya tidak tahu caranya. Yang melintas di kepala saya adalah secepatnya kabur dari tempat itu, terobos saja. Sementara itu, bisikan perempuan berkebaya putih itu datang dan pergi. "Cepat pergi, Duk. Duk, pergi."
pergi." Suara terakhir terdengar seperti perintah yang sangat tegas. Sebuah suara yang memberi saya kekuatan untuk berdiri, menembus pagar betis pocong itu dan fokus menatap pintu keluar. Saya berlari tanpa berpikir dan tidak sadar kalau sudah sampai di bibir gua di belakang air terjun. Akhirnya saya oleng ketika berlari ke arah kanan ke arah kolam. Sudah pasti saya tercebur kembali dan buru-buru berenang ke tepian. Namun ketika mendongak, saya melihat banyak orang sudah mengelilingi tepian kolam. Kenyataan seperti menghantam dada saya ketika serombongan orang itu merapalkan semacam mantra dengan bahasa Jawa yang lagi-lagi tak bisa saya kenali. Suara mereka bergema dengan keras, menyaingi gemuruh suara air terjun. Tenaga saya habis, kesadaran saya lenyap, saya tenggelam. Gelap adalah kondisi yang saya ingat setelah tenggelam. Saya merasa tubuh ini melayang di antara batas cahaya dan kegelapan. Dan ketika cahaya itu semakin kuat bersinar, pemandangan pertama yang saya lihat adalah atap rumah Simbah Putri. Suara ibu perlahan-lahan masuk ke kesadaran saya, suaranya getir. Saya bisa merasakan ibu sangat khawatir ketika memanggil seisi rumah setelah mendapati saya siuman. Saya mencoba duduk, tapi seluruh sendi terasa sakit. Akhirnya saya hanya bisa duduk sambil bersandar. Raut wajah seisi rumah terlihat sangat khawatir. "Dok, kamu kenapa? Sakit ya?" Ibu berkali-kali menanyakan hal yang sama. Saya tahu ibu tidak mengharapkan jawaban saat itu juga. Dia tahu saya selamat dan itu cukup. Melihat saya tersenyum, ibu sedikit menitikkan air mata lalu menyodorkan segelas teh hangat. Saya menyeruput teh yang dibuatkan oleh ibu, rasanya segar sekali. Setelah mengumpulkan tenaga, saya menanyakan apa yang terjadi. Kenapa saya bisa ada di rumah Simbah? Maharani yang berdiri di pojokan membuka pembicaraan mengenai insiden air terjun. Ketika dia sudah menjelaskan semuanya, saya tidak percaya karena sangat berbeda dengan apa yang saya alami. Saya menceritakan ulang semua kejadian, mulai dari siuman ketika hari sudah malam, Maharani dan Uncle Jack menghilang, tercebur ke kolam di sisi air terjun, sampai peristiwa di dalam gua. Jadilah terakhir kali saya ingat, Uncle Jack membantu saya untuk bersandar di batang pohon tak jauh dari air terjun. Nah, di situ itu saya tiba-tiba tidur tanpa bisa saya cegah. Menjelang sore, Maharani dan Uncle Jack sudah siap untuk meninggalkan air terjun. Namun mereka berdua tidak bisa membangunkan saya. Dikejar oleh waktu, Uncle Jack inisiatif menggendong saya di punggungnya. Mereka khawatir saya mengalami suatu cedera di kepala karena tidak bisa dibangunkan. Jadi sekitar pukul 4 sore, kami sudah sampai di rumah Simbah Putri. Uncle Jack membaringkan saya di kamar, sementara Pak D sampai harus ke kota untuk menjemput dokter. Beberapa jam kemudian, setelah memeriksa saya, dokter tidak menemukan sesuatu yang salah. Oleh sebab itu, anggota keluarga sepakat bergantian menjaga saya sampai siuman. Kata mereka, saya pingsan selama beberapa hari setelah menjelang malam. Katanya tubuh saya bergetar hebat seperti kesurupan, lalu berteriak minta tolong. Saya pergi ke air terjun pada malam Selasa dan siuman ketika malam Jumat. Sebelum saya siuman, selepas maghrib, keluarga melakukan tawasul demi keselamatan saya. Beberapa jam sebelum siuman, setelah tawasul, tiba-tiba saya terbangun dari tempat tidur. Menurut kesaksian Maharani, roh penunggu air terjun merasuk ke dalam tubuh saya. Saat saya terbangun, Simbah Putri yang menghadapi sosok yang masuk ke dalam tubuh saya. Mereka saling berdebat dalam bahasa Jawa yang tidak dipahami oleh orang lain. Intinya, sosok dari air terjun itu mengatakan saya tidak akan selamat. Namun Simbah Putri entah bagaimana caranya melindungi saya. Selesai Maharani bercerita, bunyi langkah Simbah Putri terdengar memasuki kamar. Suasana langsung hening. Pak D membantu Simbah Putri duduk di kursi di sebelah tempat tidur saya.
Saya bisa lihat Simbah kelelahan dengan wajahnya yang pucat. Simbah langsung membuka omongan dengan sebuah kejutan. Katanya keluarga kami memang mempunyai rahasia gelap, di mana hanya beberapa anggota keluarga yang tahu. Simbah menarik nafas dan saya bisa merasakan penyesalan terlukis di wajahnya. Tepat pada saat itu, ekspresi Simbah mengingatkan saya pada seseorang yang terasa tidak asing. Ketika hendak membuka cerita, hujan tiba-tiba turun, kilat ikut datang menyambar. Kami terdiam menunggu Simbah melanjutkan ceritanya. Saya bisa melihat Simbah menggenggam album foto yang sempat saya dan Maharani lihat. Saya berbisik sedikit ke Maharani tentang album foto yang sempat kami lihat itu. Maharani hanya mengangguk dan sembari terus memperhatikan cerita Simbah. Malam itu, suasana ruang tamu di rumah Simbah menjadi cukup dingin dan sunyi. Hanya ada suara Simbah yang terdengar parau ketika menceritakan kelamnya kisah pesugihan dan kesedihan di keluarganya dulu. Dahulu, desa tempat Simbah tinggal lebih sulit dijangkau melebihi kondisi saat ini. Saat itu pepohonan masih sangat lebat dan berukuran besar. Jadi, untuk bisa sampai ke kota saja memakan waktu lama. Akses yang sulit ini membuat keadaan di desa tidak begitu baik. Dahulu keluarga Simbah itu miskin sekali. Hasil pertanian juga tidak selalu bagus, membuat kami harus berusaha lebih keras. Selain terpencil dan miskin, penduduk desa zaman dulu masih memegang kepercayaan kejawen kuno. Mereka percaya tentang magis dan mistik sebagai suatu kesatuan, terutama praktik pesugihan di balik air terjun. Ya, mereka melakukan praktik pesugihan dan penyembahan pada tempat-tempat yang dianggap sakral, salah satunya air terjun. Konon katanya, air terjun itu adalah gerbang antara dua dunia. Simbah menceritakan celah di belakang air terjun itu adalah objek tempat pesugihan penduduk desa zaman dahulu. Kami sempat tegang juga mendengar kisah tersebut. Apalagi ternyata dulu orang-orang yang melakukan pesugihan itu rela menumbalkan anak-anak untuk mendapatkan kemakmuran instan. Sadis, tapi itu nyata adanya. Lanjut cerita Simbah. Beliau mulai masuk ke cerita tentang saudara-saudaranya yang berjumlah 7. Kami semua kaget lagi karena selama ini kami hanya tahu kalau Simbah itu 6 bersaudara. Sebelum lanjut bercerita, Simbah sempat menegaskan bahwa semua hal yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Selesai berpesan, penyesalan dan kesedihan yang Simbah rasakan terpampang di wajahnya. Well, ternyata anak bungsu dari keluarga Simbah, si paling kecil yang tak pernah kami kenal, adalah salah satu tumbal pesugihan penduduk desa. Beliau memperlihatkan sosok adik perempuannya di salah satu foto, namanya Ayu. Ketika saya memperhatikan dengan seksama, sosok itulah yang saya temui di air terjun. Mulut ini ingin sekali berucap bahwa saya bertemu dengan beliau di air terjun, tapi saya mengurungkan niat tersebut. Takutnya malah membuat Simbah semakin sedih. Keluarga Simbah amat sangat terpukul saat adiknya menjadi tumbal pesugihan pada saat itu. Simbah sungguh menyesal karena tidak bisa berbuat sesuatu. Paruh akhir ritual pesugihan di balik air terjun itu membutuhkan tumbal yang lahir Senin Kliwon dan pastinya menyandang status bertulang wangi. Selain katanya disukai oleh makhluk halus, mereka yang bertulang wangi punya ketajaman indera. Mereka yang dikorbankan juga harus sudah akil balik. Tumbal tersebut sifatnya wajib jika desa ini tidak ingin kena sial. Kesedihan semakin larut di wajah Simbah ketika menceritakan bahwa saat itu Mbak Ayu ikhlas menjadi tumbal pesugihan di air terjun demi keluarga dan desa. Simbah mengambil jeda dan kami hanya bisa terdiam. Sementara itu yang saya rekam dengan baik adalah Mbak Ayu ternyata seperti saya, dia anak bertulang wangi. Jadi ketika sudah matang, dia tidak hanya bisa merasakan, tapi melihat dan berkomunikasi dengan makhluk halus sampai bangsa jin. Dulu anak dari Busar juga menjadi tumbal pesugihan air terjun.
Hal itu membuat dirinya memilih menjauh dari desa. Simbah melanjutkan kembali ceritanya. Jadi itu alasan Busar tinggal agak jauh dari desa. Ada trauma mendalam sekaligus kebencian kepada warga desa. Ya, untungnya saat ini tumbal pesugihan untuk air terjun sudah ditinggalkan oleh penduduk desa. Sekarang yang tinggal adalah petuah bijak untuk selalu hormat dan santun di mana saja penduduk desa melangkah. Namun, kenapa saya masih merasa janggal dengan air terjun itu? Entahlah. Nduk, dari sekian banyak orang, kamu anak yang spesial. Kedatanganmu kemari juga sempat menjadi perbincangan tetua di desa, kata Pak D. Pak D menjelaskan bahwa keberadaan saya ini, ditambah kejadian-kejadian yang saya alami, membuat penduduk desa, apalagi yang masih paham dan menganut kejawen menjadi was-was. Mereka khawatir saya mengalami kejadian yang sudah lama sekali tidak mereka alami. Ya, terlambat sih. Saya sudah kadang mengalaminya. Simbah mengusap kepala saya dan berpesan untuk selalu meminta perlindungan Allah di mana saja saya berada. Apalagi saya masih sering dan entah kenapa suka datang ke daerah-daerah yang dikeramatkan oleh penduduk setempat. Saya merinding mendengar pesan Simbah itu. Mumpung sudah bisa berbicara, saya bertanya kepada Simbah mengenai kejadian di air terjun terkait pesugihan dan Mbak Ayu. Simbah diam beberapa saat. Mungkin beliau sedang menyusun jawaban yang paling mudah untuk diterima akal sehat. Namun, diamnya Simbah itu malah membuat saya agak gelisah. Jujur, saya ingin mendengar semuanya. Khususnya alasan kenapa saya selalu seperti ini. Simbah menjawab dengan tempo bicara semakin lambat. Beliau tampak hati-hati sekali. Intinya, Simbah menjawab bahwa dirinya tidak terlalu mengerti. Menurut Simbah, saya mengalami astral projection. Konon, roh saya meninggalkan tubuh untuk mengalami sebuah pengalaman yang masih sulit untuk diukur, yaitu menyaksikan proses pengorbanan tumbal pesugihan di air terjun. Saya agak sulit menerima penjelasan sesingkat itu. Apakah hanya mimpi belaka? Meskipun pada dasarnya, saya percaya dunia gaib atau dimensi berbeda itu nyata. Semua hal itu sudah menjadi kuasa Tuhan. Setelah Simbah Putri selesai bercerita, hari sudah larut. Oleh sebab itu, Simbah menyuruh semua anggota keluarga kembali ke kamar untuk istirahat. Semua manut dengan perintah Simbah. Namun, saya masih enggan untuk beranjak. Saya masih ingin mengobrol dengan Simbah yang masih ingin menghabiskan kopi hitam kesukaannya. Simbah mengizinkan saya menemaninya sebentar. Mbah, aku ketemu sama Mbak Ayu di air terjun. Saya memulai obrolan berdua. Iya, Nduk, Simbah sudah tahu. Mungkin yang kamu lihat itu sukmanya di Ayu. Iya, dia juga memperingati saya untuk cepat pergi dari acara pesugihan di air terjun itu. Simbah hanya tersenyum dan kembali mengelus album foto yang dia pegang. Mungkin dia rindu dengan Mbak Ayu. Kami tidak banyak berbicara malam itu. Simbah sibuk menerawang, memandang ke sekeliling ruangan, sambil sesekali menyeruput kopi hitamnya yang mulai dingin. Selesai dengan kopi hitam itu, Simbah meminta saya untuk kembali ke kamar. Besok rombongan akan pulang. Namun sebetulnya saya belum puas mendapatkan jawaban. Maka saya sempatkan untuk bertanya perihal kejadian-kejadian sebelumnya, khususnya tentang pesugihan air terjun, Alas Purwo dan Gunung Pulosari. Ada apa dengan semua ini? Tapi lagi-lagi Simbah hanya tersenyum dan mengatakan, mungkin itu memang sudah takdir Allah memperlihatkan saya akan kuasanya. Setelah itu Simbah berpesan kepada saya untuk jangan meninggalkan sholat, khususnya meminta perlindungan Allah di mana saja saya berada. Saya hanya mengangguk dan izin undur diri untuk beristirahat. Hujan berhenti menjelang subuh, membuat pagi itu diselimuti kabut tipis. Hawa dingin membuat saya bersin-bersin. Sedari pagi, Pak D dan Uncle Jack sudah sibuk membereskan koper dan tas. Ibu dan lainnya termasuk saya berpamitan dengan Simbah. Sekitar pukul 7 pagi, kami meninggalkan rumah Simbah.
Hawa dingin ini mengingatkan saya kepada dinginnya pesugihan di air terjun, seram. Sekali lagi kami menempuh perjalanan yang panjang dan membosankan, apalagi agak berdesakan di dalam mobil. Maka saya buka jendela mobil untuk mencari udara segar. Hei, lagi-lagi saya melihat sosok anak kecil waktu itu. Dia melihat saya dan lagi-lagi menunjuk ke arah air terjun itu lagi. Dia seperti mengajak saya ke sana. Setelah itu tiba-tiba saja dia berlari ke dalam hutan. Saya memperhatikan anak itu hilang dan suara tawanya seperti terngiang-ngiang di telinga saya. Untuk sesaat pikiran saya kosong. Untung saja Maharani menepuk pundak saya. Dia mengingatkan saya untuk jangan bengong. Siapakah dia? Apakah anak kecil adalah anak dari Busar yang dulu menjadi tumbal pesugihan di air terjun? Saya merasa dia ingin didoakan, namun perasaan saya langsung tak karuan. Benar saja, tidak lama setelah anak kecil itu menghilang, ban mobil Pak D bocor. Posisi di jalur hutan dan tidak mungkin ada tukang tambal ban. Maka Pak D dan Uncle Jack bergegas turun untuk mengganti ban. Semua anggota perjalanan turun untuk membantu supaya cepat selesai. Mengganti ban bisa selesai dengan cepat, namun belum juga jalan lama. Kali ini mobil Pak D mogok. Saya dan ibu sudah pusing menghadapi situasi ini. Kayak berpikir, aduh mau pulang saja ada masalah. Terpaksa Pak D dan Uncle Jack harus memperbaiki mobil dulu dengan peralatan seadanya. Proses memperbaiki mobil berjalan sangat lama. Sejak pagi sampai hampir pukul 4 sore, baru kami bisa melanjutkan perjalanan menuju kota. Sayang, kami tidak bisa agak bergegas, mengingat jalanan yang kecil dan licin. Sampai maghrib datang, kami masih berada di jalur hutan, gelap dan cahaya lampu dari mobil Pak D menjadi satu-satunya penerangan. Gelap dan dingin. Lagi-lagi prosesi penumbalan di pesugihan air terjun itu terbayang seperti hologram yang diputar kembali. Lantaran di dalam mobil tidak ada obrolan, saya sampai tidur, terbangun dan tidur lagi. Tapi kami masih di situasi dan lokasi yang sama. Pak D mencoba untuk mencairkan suasana agar tidak terlalu tegang. Mata saya sedikit terkantuk-kantuk dan tiba-tiba saja, bruk! Mobil Pak D menabrak sesuatu. Tabrakan itu membuat beberapa dari kami yang tertidur langsung bangun, termasuk saya. Kata ibu, Pak D menabrak hewan liar, sepertinya kelinci hutan. Darah kelinci terciprat ke bemper mobil. Lantaran terburu-buru, Pak D menguburkan kelinci itu seadanya dan melanjutkan perjalanan lagi. 1 jam berlalu, lalu 2 jam, kami tidak kunjung keluar dari hutan. Aneh, padahal seharusnya sudah dekat dengan jalan besar. Pak D juga merasakan kecurigaan yang sama. Dia menghentikan mobil dan membahas situasi ini dengan Uncle Jack. Suara mereka terdengar serius. Tepat saat itu, perasaan janggal yang datang sebelum kejadian aneh muncul lagi. Kali ini saya ditampakkan sosok kakek-kakek tua di pinggir jalan. Wajah kakek itu setengah hancur. Dia berdiri sambil membawa lentera yang terlihat sangat tua. Saya merasa pernah melihatnya di proses penumbalan pesugihan di air terjun itu. Tanpa sadar, saya berteriak dan membuat kegaduhan di dalam mobil. Maharani mengecek situasi dan tidak melihat hal aneh di pinggir jalan. Yang dia lihat hanya hutan yang gelap gulita. Setelah saya agak tenang, gerimis mulai turun. Wah, bahaya nih, ucap Pak D. Dia segera menyalakan mobil sambil membaca doa-doa. Saya tidak tahu bahaya apa yang dimaksud. Tapi karena malam dan hujan, mungkin bahaya longsor. Jadilah kami melanjutkan perjalanan di tengah hujan yang semakin deras. Lagi-lagi Pak D harus rem mendadak. Ibu bertanya kepada Pak D, kok tiba-tiba ngerem? Pak D bilang tadi ada orang di tengah jalan, dan dia refleks untuk menginjak rem. Derasnya hujan juga cukup menghalangi pandangan. Ibu bilang tidak mungkin ada orang di tengah hutan dan hujan seperti ini. Pak D pun melanjutkan lagi perjalanan.
Dan untuk kesekian kalinya, ini yang paling ekstrim. Di tengah hujan, ban mobil Pak D sedikit terperosok dan akhirnya nyangkut di tanah merah. Mau tidak mau, kakak dan Uncle Jack membantu Pak D dengan mendorong mobilnya keluar dari lubang. Ketika sibuk mendorong mobil, suasana di sekitar berubah drastis. Sekali lagi perasaan janggal itu menyergap saya. Tiba-tiba Maharani menggigil. Dia bilang kedinginan. Mukanya pucat dan tubuhnya gemetar hebat. Singkat cerita, Maharani kesurupan. Situasi semakin parah karena kami sudah bingung harus bagaimana. Pak D sudah berusaha untuk merapal doa-doa dan kami juga turut membantu doa. Tapi Maharani tidak kunjung sembuh. Uncle Jack juga tiba-tiba panik. Alhasil, kami tetap melanjutkan perjalanan dengan kondisi Maharani yang seperti itu. Saya sudah merasa bahwa hutan dan air terjun itu enggan melepaskan kami. Pesugihan itu masih meninggalkan jejaknya. Sekitar pukul 11 malam, kami berhasil keluar dari hutan. Hujan masih saja belum reda dan kondisi Maharani semakin mengkhawatirkan. Pak D bergegas menuju rumah sakit terdekat, tapi tetap saja kami harus menempuh jarak 1 atau 2 jam untuk sampai ke sana. Ketika sampai di rumah sakit, dokter mengatakan tidak ada yang salah dengan Maharani, kena hipotermia juga tidak. Pak D yang sudah putus asa menelpon temannya yang tinggal tak jauh dari rumah sakit. Teman Pak D ini masih satu desa dengan Simbah. Tak sampai 45 menit, teman Pak D sudah sampai. Begitu bertatap muka dengan Maharani, teman Pak D langsung mengucap istighfar. Kami kompak mengambil wudhu lalu ikut berdoa. Tapi entah kenapa, ketika kami berdoa, Maharani malah tertawa sinis seakan mengejek doa-doa kami. Setelah itu teman Pak D bertindak dengan menepuk tengkuk Maharani sebanyak 3 kali. Di tepukan ketiga Maharani muntah. Selesai muntah dan mengerang, Maharani sempat mengucap, "Kembalikan, kembalikan. Awas kamu, jangan bawa pergi." Sambil memandang ke saya. Selepas mengucapkan kalimat ancaman itu, Maharani pingsan selama 3 hari penuh. Di hari kedua, saya minta izin pulang ke Jakarta karena harus mengejar pesawat dan juga besok sudah masuk kerja. Jadilah saya, ibu dan kakak pulang terlebih dahulu dan Uncle Jack masih menginap di rumah sakit tersebut. Beberapa hari kemudian, kami mendengar bahwa Maharani sudah sehat kembali. Menurut keterangan dari teman Pak D, rombongan kami memang disesatkan di dalam hutan. Kami seperti diusahakan untuk tidak meninggalkan hutan. Ada sesuatu yang membuat mereka ingin kami tidak bisa pulang. Katanya berhubungan dengan sebuah benda yang tidak ada lagi di air terjun. Apakah itu benda masih berkaitan dengan prosesi penumbalan praktik pesugihan di air terjun? Saya sempat bingung dengan keterangan teman Pak D. Namun saya baru sadar bahwa di air terjun itu, Mbak Ayu memasukkan sebuah benda ke dalam celana kargo yang saya kenakan. Saya merogoh salah satu kantong celana dan menemukan sebuah benda yang tidak boleh saya ceritakan di cerita ini. Mohon maaf ya, intinya beberapa penunggu tua di hutan dan air terjun tidak ingin benda itu jatuh dari air terjun. Sementara itu, sukma dari Mbak Ayu seperti mendorong saya untuk menjauhkan benda itu dari air terjun. Beberapa hari setelahnya, saya berkunjung ke rumah Uncle Jack. Saya serahkan benda itu kepadanya karena saya tidak mengerti dan agak takut menyimpan benda yang diburu oleh penunggu hutan, pesugihan, dan air terjun. Ketika menerima benda itu di tangannya, mata Uncle Jack sedikit berkaca-kaca. Ada aura kaget dan sedih yang saya rasakan dari dirinya. Setelah itu saya merasakan emosi yang cukup kuat, entah dari mana. Setelah selesai menyerahkan benda itu dan menuju pintu keluar dari rumah Uncle Jack, saya kembali mendengar suara gamelan merdu sekali, diikuti suara bisikan yang sangat akrab. Demikian sahabat sejuta kisah, akhir dari sebuah kisah pesugihan di balik air terjun. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.